prinsip gue nih. Kalau gue lebih baik punya harta, punya sesuatu dari hasil jual diri. Gue ngerugiin badan gue sendiri, ya. Yang gue jual badan gue sendiri, yang di ewong pun gue sendiri, yang rugi pun gue sendiri. Tapi kalau misalkan lu beli mobil dari nipu orang lain, ya, dari nipu orang lain, gue nggak bangga sama sekali. Nggak bangga sama sekali. Iyalah, dari nipu Oke Tiket. Oke Tiket loh, orang-orang itu kerugian orang itu berapa banyak? Hah? 1 M lebih dia ngambil keuntungan dari Oke Tiket. Hasil penipuan dia. Minum propolis guys, untuk meningkatkan imun. Lagi mau fokus ke rumah, katanya positive people, yain aja. Dia loh, 4 bank ditolak loh semua loh. Berarti kan apa? BI checkingnya rusak dong. BI checkingnya nggak bagus dong. Aku ngajuin langsung ke BRI, langsung diterima, say. 4 ruko keluar. Boleh kalau misalkan yang nggak percaya, aku beliin tiket kalian ke Singkawang, kita bareng-bareng ke Singkawang. Aku tunjukin rukoku, kita pergi ke bank semuanya. Tapi kalau misalkan emang benar, lu harus ganti rugi, bayar tiketnya itu. Berarti apa? Ada saksi hidupnya, ada Cevita tuh. Cevita dengar sendiri, ngajuinnya depan dia, depan si Opung sama depan Cevita. Pas di approve-nya, di teleponnya ada Cevita. Cevita sama siapa waktu itu ya? Sama Keisha. Kita lagi di Labrista. Telepon sama orang bank. Kak Gaby punya mobil nggak? Lu nanya mobil mulu, emang gue mau mati, mau berak, mau tidur di dalam mobil? Itulah pikiran orang tolol tuh kayak begitu, harus punya mobil. Lu kalau misalkan mau sukses, jangan ikutin orang goblok. Kalau lu ikutin orang goblok, lu akan jadi goblok juga. Ya, belajarlah dari orang-orang yang pintar. Kayak misalkan kayak dari siapa ya? Kayak dari Raffi Ahmad, dari yang lain-lain semuanya mereka investasikan pertama itu adalah rumah. Karena dimanapun orang mau berinvestasi itu dari investasi yang tidak bergerak dulu, yaitu entah rumah, entah tanah, seperti itu. Kalau mau berinvestasi, mobil, lu bilang punya mobil gak punya mobil gak? Gue mau beli mobil pun mampu, dari udah lama pun gue mampu. Di Kalimantan pun gue punya mobil, walaupun gak bagus-bagus banget, walaupun mobil jelek gitu loh. Tapi mampu gue beliin orang tua gue. Kalau gue mah sendiri mah gak perlu. Ngapain gue beli mobil? Orang gue jarang kemana-mana. Lu sekarang beli mobil nih, maksain beli mobil, tapi lu gak punya rumah. Emang mobil itu dijual bakal naik harganya? Enggak, Blok. Itu mobil itu akan turun harganya. Emang lu bisa boker dalam mobil, tidur dalam mobil, tinggal dalam mobil, hidup dalam mobil? Otak lu dipakai. Di Bali mah enak, Gojek, nggak macet, benar, that's right, period. Kalau orang pintar, kalau orang yang pernah liburan ke Bali atau pernah tinggal di Bali, orang akan berpikir seperti itu. Karena di Bali itu, lu pakai mobil macet say kemana-mana karena jalan di Bali itu kecil, ya, tidak luas jalannya. Jadi orang di sini, even bule kaya raya, ya, kemana-mana itu naik Gojek. Kemana-mana naik Gojek. Itu temen gue, Sizi, lakinya itu punya restoran terkenal di Bali. Nggak menter sama sekali. Ya, Meta, lakinya itu kaya raya, ya, nggak menter sama sekali. Malah dia bilang, Beb, jangan beli mobil. Kan gue curhat sama dia.
Beb, gue pengen beli mobil deh. Kayaknya beli mobil kayak lu aja kayak gini, CR-V atau HR-V. Terus dia bilang, Beb, jangan. Lu kan udah habis beli tanah, mending lu fokus aja dulu untuk ngebangun rumah. Mobil mah gampang-gampang, katanya. Mobil mah kapan-kapan juga bisa. Karena nggak penting itu mobil. Ya. Naik Gojek jalan kaki, iya. Kalau di Bali kayak gitu rata-rata. Jadi kalau misalkan kalian nih ya, yang nonton aku ya, 1.293 orang. Kalau kalian punya rezeki, belilah mobil, belilah rumah dulu. Biar rumah kayak rumah kecil-kecil. Nggak perlu rumah mewah-mewah. Kalau misalkan emang cuma mampunya beli tanah, ada tanah. Kalau kalian punya rumah impian, beli tanah. Nabung buat bangun rumah. Ya, karena dimanapun rumah itu 5 tahun, 10 tahun kemudian tidak akan turun harganya, malah akan naik. Tidak ada rumah atau tanah yang harganya turun. Tapi coba mobil, lu beli 100 juta, nggak akan bisa lu jual 100 juta. Walaupun lu baru pakai berapa bulan, lu pakai baru 5 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun, nggak akan bisa lu jual 100 juta lagi. Paling laku-lakunya 60 juta. Coba lu beli tanah. Lu beli tanah 10 juta. 5 tahun kemudian, tanah lu bisa harga 100 juta. Lu beli rumah harga 30 juta, ya. 5 tahun kemudian, itu rumah lu bisa harganya bisa 100 juta lebih, bisa 200 juta. Otak tuh dipakai. Nggak ada dalam prinsip hidup ya. Prinsip hidup itu mobil itu paling utama. Tidak ada. Orang kaya aja ya, orang kaya di Jakarta aja atau di Indonesia banyak kok kemana-mana dia pergi ke kantor naik motor, banyak kok dia punya mobil tapi nggak dipakai, banyak kok mereka yang malah nggak punya mobil, sampai orang terkaya yang punya BCA itu mobilnya Avanza, say, punya BCA, ya, ingat ya, yang punya BCA mobilnya Avanza, kemana-mana pakai sendal jepit, celana pendek, baju kaos oblong. Dia punya BCA. Lu bayangin aja itu BCA. Nah, tahu BCA nggak? Punya rekening nggak? Bank Sentral Asia. Ya. Punya BCA, Bank Sentral Asia. Itu mobilnya Avanza. Kemana-mana naik sendal jepit, pakai kaos oblong, pakai celana pendek. Nggak pernah dia pakai barang branded. Nggak mau dia beli-beli mobil sport. Ko Aceng. Ya, gue mau bicara Ko Aceng nih. Aku punya rumah 7M di sini tuh, mobil Toyota tuh, ya. Ini Hani temanku di Aussie, rumahnya 7M di Aussie, mobilnya Toyota Yaris. Dia kerja, lakinya kerja di tambang. Lu tahu sendiri tambang itu berapa banyak gajinya kalau di Australia. Nih, gue bicara nih Ko Aceng lagi ya. Ko Aceng yang punya Singkawang Grand Mall. Ya, kemana-mana dia pakai sendal jepit, celana pendek, baju kaos. Gue nggak perlu ngomong gue kenal ini. Gue kalau udah pulang Singkawang, dia tahu gue pulang. Gaby, kamu di Singkawang ya? Iya kok. Ya udah, saya jemput, kita pergi makan. Makannya di kaki 5 say. Sama yang punya mall di Singkawang, kayaknya duitnya nggak berseri, makannya di kaki 5, gue diajak sama dia. Makan kue tiaw di kaki 5, makan nasi goreng di kaki 5, pakai sendal jepit, pakai baju kaos, pakai celana pendek. Punya mall. Si Ko Aceng itu punya mall di Singkawang. Jadi berpikirlah pakai logika realistis dalam kehidupan. Jangan memaksakan diri lu beli mobil, beli barang-barang branded, tapi rumah aja lu nggak punya. Maksain diri, duit nggak punya, sampai bela-belain beli tas KW hanya biar dianggap, biar something. Sampai bela-belain lu beli barang KW di Turki, di Grand Bazaar, ya, biar dapat pengakuan kalau lu memang sosialita yang punya banyak koleksi Hermes. Sayang, lu bukan Jamie Chua. Lu bukan Jamie Chua, ingat ya, lu bukan Jamie Chua. Gue nih ya di Singapura ya, adik kandungnya Jamie Chua, Simbian Chua, itu teman dekat gue. Gue di Singapura, gue jemput ya katanya. Gue bukan pakai mobil dia, padahal dia punya mobil Alphard. Gue dites sama dia jemput gue pakai apa? Pakai taksi. Pakai taksi, katanya hari Minggu katanya drivernya nggak masuk.
Habis kita pergi makan di restoran, kita jalan kaki. Itu loh, adiknya Jamie Chua loh, Simbian Chua loh. Nggak menter sama sekali. Jadi jangan, Jamie Chua aja yang kayaknya seenjong-enjong, ya, yang dia punya satu ruangan Hermes semuanya, sampai Hermes eksklusif, yang cuma diproduksi 5-10 aja di dunia, dia pasti ada satunya. Dia pasti ada satunya, karena dia itu kolektor apa namanya, Hermes di Asia. Itu baru namanya Crazy Rich Asian, tapi dia nggak menter sama sekali.